Selamat siang dan selamat datang di acara pembukaan Musyawarah Besar kedua dan ke-9 Dayak Ukul kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara dan Randes Maina Arifin Paliwang Menarik salat slow gimana ya, maju Dika. Tarian masal, tarian kreasi, tarian Sumatera. Tarian itu merupakan tari kreasi baru. Tarian itu ditarikan oleh anak-anak, pemuda-pemudi remaja dan anak-anak kecil serta ibu-ibu Dayak Okol. Tarian ini juga menggambarkan sukacita anak-anak Okol dalam menyambut tamu kehormatan yang hadir dalam acara bungkus Dayak Okol kedua. Tarian ini juga menggambarkan rasa syukur kami kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana berbahagia ini Tuhan mempertemukan kedua Dayak Okol Indonesia dan Dayak Okol Malaysia pada acara bungkus kedua ini. Atau ritual penyembahan Dwi Maurita. Wanitanya menari dengan senyum penuh penghayatan lemah lembut
kreasi baru. Tarian itu diangkat dari cerita atau sejarah Dayak Okolot yang suka pergi angayau atau berperang untuk menaklukkan hewan atau musuh. Pada zaman dahulu, tarian itu dapat ditarikan oleh pemuda dan remaja Dayak Okolot dengan gerakan yang lincah, penuh dan tegas. Anu akhirnya sejarah nu ulun wakolot supaya pemerintah daerah apa andai baik kesukuan suku Tengah, baik Indonesia, baik Malaysia, baik Sarawak, Brunei, maka akan perlu da keluarga besar Sad Dayak Okolot nama gunanya sadio. Oh, awyawang tingkayu abawang kamu gunan to palisawas abulin ko gulo dingan senadon ko palisawas gitu Indonesia sinakolotno Sabah sinakolotno Sarawak Brunei sinakolotno. Nah makano apa suku gitu ino yang taguna gino akay napaluhat da akay natulong na Indonesia ito na ingalan mo kolod yang suku-suku lain pandahuluan nilo tapi menyusul mohon jadi biar kayo ambat atau asal tujuan onsoy kami nyinggung na perasan setiap suku hei uyawang katungan di bos Polot Gintanga Polot Gayagan Ake atau Polot Gayagan oyo pun masis tikan kewansangan tikan ginagano po yo alang noyo tono nawantang apu yalang setiap no pemagunan no akio dali akion oyo kinamagun nolot oyo kinamagun dagana sino sejarah no ulung gitu bukan kebuayo ulung ang ulung na ulun kalau gino buang ka pasupon ala kajelas nah kalau pwede minuda agulong itu puguan gitu
keluarga besarnya anu Okolot. Dino pinasuko ko ni Tata. Ake, minta maaf. Apa suku dah jalan-jalan na jatuh. Sebelum mengapodawakin, sino menyampaikan bahasa Indonesia adalah ketua panitia ataupun protokol. Aku yang di pasukuanku, kalabi mohon maaf. Setiap manusia sinayak kekurangan dan kelebihan, sinayak kesalahan atau kekurangan. Gimana kali poloku ilahin mi konsulan muli tujuan mai sesadio keluarga setiap suku konsulan nak sadio izin aki bungkuk nunggu tunalin podos izin terima kasih. Burung babi cepat. Permisi tangan-tangan. Dito nung pamatay ko na ulong nito ulong buwayo. Kual ko binaka na kami yun, so daw, pangano ko dito. Bantu sa kalongon, kaya dili. Yan ang pangano, aki, minta maaf, ampun. Terus, ya. Izin, animak da sinusuit. Ya, mohon kepada Bapak Gubernur di penembakan pertama, Pak. Penembakan bendera pertama, setelah itu penembakan kedua nantinya. Hitungan ketiga kali. Mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, kokang lagi Pak Gubernur. Iya, beri aplaus dulu. Ternyata Bapak Gubernur hebat juga. Masih ada bendera. Masih ada bendera yang kedua. Kami minta hormat kepada Bapak Awang Gantang. 1, 2, 3. Bagaimana kalau burung atau sinis-sinisnya? Ya, ambil syarat saya, ya. Baik, Bapak Gubernur diperbolehkan kembali ke tempat.
Demikianlah ritual adat sabung ayam yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Ketua Adat. Sekali kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara dan disilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami juga mengucap syukur oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi Bapak Gubernur dalam perjalanan dari Tanjung Selor dan boleh tiba di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya juga, dan ketika saatnya hamba-Mu akan kembali, dan kami yakin percaya bahwa pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan yang akan menyertainya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Dan perlu saya sampaikan bahwa terlaksananya Mubas Adat Dayak Okolod kedua ini dapat dilaksanakan karena semata-mata dukungan dari semua pihak, baik pihak masyarakat Dayak Okolod, donatur secara pribadi, kelompok, organisasi, pemerintah Kabupaten Nunukan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta donatur-donatur lainnya yang telah membantu terselenggaranya Mubas ini. Untuk izinkan saya sebagai Ketua Panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Desa Palomumut, besar iuran 25 juta, Desa Paklo 25 juta, Desa Sangkup 25 juta, Desa Deralon 25 juta, Desa Panas 25 juta, Tambalang Hulu 25 juta, Bokok 25 juta, Puyo 25 juta, Langgason 25 juta, Desa Tantarujuk 25 juta, dan Desa Lagas 10 juta. Sumbangan masuk dari donatur Haji Asmin Laura Hafid SE MM PhD sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, Andin Julkifli Persekutuan Adat Bulungan sebesar 2 juta. Bapak Julius Pantau 5 juta, Bapak Likuran 500, Bapak Karnain Cornelis SIP 1.500.000, Haji Irwan Sabri SE 7.500.000, Dr. Jakaria Tulung SPD MPD 500.000 rupiah, Pemerintah Lumbis Pansiangan 2.500.000, Andi M. Akbar MDSE MM 10 juta, Bapak Hermanus Esos 1 juta, Nalom Tampu Bolon 500 juta, Lembaga Adat Dayak Lumbis Pansiangan 500.000, Lembaga Adat Lumbis Pansiangan 3 juta, Bapak Wempi Mawa 5 juta, dan terakhir Bapak Anto Bolokot 5 juta. Ya, dari Bapak Karel 2 juta rupiah. Besarnya sumbangan-sumbangan di atas dan terkumpul hingga hari ini sebesar 315 juta rupiah. Dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan dalam kegiatan pembubaran Panitia Mubas Dayak Okolod kedua yang akan datang. Selain itu, izinkan pula saya menyampaikan terima kasih kepada pemilik tanah serta keluarganya almarhum Hatta yang mengizinkan atau meminjamkan tempat kita ini untuk melaksanakan Mubas Musyawarah Besar Dayak Okolod kedua tahun 2024. Dihadiri peserta dari berbagai tempat. Yang pertama, dari Sarawak, Sabah, Brunei sebanyak 71 orang, dari Kabupaten Malinau 500 orang, dari Kabupaten Nunukan 2000 orang, undangan sebanyak 500 orang. Jumlah peserta Musyawarah Besar Dayak Okolod kedua dan undangan yang hadir pada saat ini sebanyak 3.071 orang. Semoga kehadiran kita semua dapat mensukseskan Musyawarah Besar Dayak Okolod 2024. Acara ini dapat terlaksana dengan baik karena dukungan dan usaha dari semua pihak. Oleh karena itu, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan
mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya cukup sekian kata sambutan kami. Apabila yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Okolot onsoy, okolot asinto. Hubungan kami suku Okolot dari Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami oleh Persekutuan Dayak Okolot Indonesia. Kalau bukan Mubes kali kedua ini dan juga Ilau Okolot ke-9 yang diadakan pada hari ini, tidak kita bertemu di sini. Okolot Asinto, Okolot Suminga, dan Okolot Amangkala. Selaku wakil daripada Malaysia, saya ingin sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada penganjur, khususnya pengurusi pelaksana. Mohon maaf, kami istilah di Indonesia itu berbeza sedikit dengan istilah di Indonesia. Kalau di sini kan dipanggilnya panitia. Saudara Ricky Buntolon, ya, yang saya nampak bertungkus-tungkus menyediakan apa yang ada pada hari ini. Dan saya ucapkan tahniah juga kepada suku kita Okolot yang telah disebut tadi dari berbagai tempat. Dan saya faham semuanya bukan dekat-dekat, jauh-jauh dengan cemaran laluan ke sini yang cukup hebat. Dan bagi kami daripada Malaysia, ada yang terpaksa melalui Nunukan, lalu di Tawau, Nunukan, dan ke sini mengambil masa 2 hari. Dan kami yang melalui Pekalongan ke Masalong ini mengambil masa 1 hari dengan cembaran sungai yang hebat, ya. Itulah semangat Okolot. Jadi dengan harapan anak-anak Okolot, generasi muda yang ada di hadapan saya, yang begitu bersemangat, yang tidak menghiraukan terik panas matahari, yang walaupun panas tapi seolah tidak selesai oleh anak Okolot pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, khususnya Tuan Gubernur kita, untuk makluman, kami suku Okolot ini tersebar luas. Bukan saja ada di Kalimantan Utara, juga terdapat di wilayah Sabah di Malaysia, wilayah Sarawak di Brunei, di Sarawak Malaysia, dan juga di Brunei. Cuma gelaran kami, suku kami ini ada berbeza-beza. Kalau di sini semua kenal Dayak Okolot, betul? Tapi kalau di Malaysia, kalau Dayak Okolot kurang dikenali. Karena kami di sana lebih dikenali sebagai Murut Okolot. Dan untuk saudara saya di sebelah Sarawak, mereka lebih dikenali dengan gelaran Tagal Okolot. Betul, saudara Musa? Jadi semada dipanggil Dayak Okolot, Tagal Okolot, atau Murut Okolot, atau kadang-kadang juga disebut Kolor di Sabah, itu adalah suku yang sama. Kami istimewanya suku Okolot ini, walaupun berbeda tempat, tapi kami dari keturunan yang sama. Hanya mungkin saudara jauh atau dekat saja. Ya, Bulingit Takang Okolot kena motor dari Debago. Boncoy. Jadi takal ulun Okolot semangat itu takal. Maya takal ada koson pakuan ulun maya takal ngibidi takal. Apalagi dengan berpindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan, ibu kota Nusantara, saya pasti akan merapatkan lagi hubungan sesama kita, khususnya wilayah Sabah, Sarawak, Brunei, dan Kalimantan ini. Bukan saja kemajuan itu ternampak di segi hubungan perdagangan atau bisnis, tetapi juga dapat mengiratkan komiti Okolot yang ada di wilayah Borneo ini. Amin. Jadi sekali lagi kami rombongan mohon maaf kalau ada kekurangan daripada kami. Okay? Kami dari hujung rambut dan kaki mohon maaf kalau ada kesilapan. Kami sangat berterima kasih karena panitia di sini sangat menjaga kami. Tidak sempat perut kami kosong dari kemarin sampai ke hari ini.
Jadi sekali lagi sebelum saya menutup ucapan saya ingin merekamkan satu pantun. Suminga amangkala taka okolon. Dari Malaysia kami datang ke Mensalong. Kalau bukan Mubes Okolon, tidak kita jumpa di Mensalong ini. Sekian, terima kasih. Yang telah mendahului kita, nenek moyang kita, sehingga kami suku Dayak Okolon pada hari ini mengadakan ilau yang ke-9 dan Mubes yang kedua, menunjukkan bahwa suku Dayak Okolon sejak dunia diciptakan, sejak dunia merdeka, suku Okolon sudah berabad-abad pada zaman batu. Tempat dari Sarawak, Kuching, Brunei, dan Sabah tiada lain maksud dan tujuan kita adalah mempersatukan suku Dayak Okolon itu, baik Indonesia, Malaysia, Brunei, Sarawak, dan sekitarnya. Dengan demikian, suku Okolon tidak dipandang dengan sebelah mata. Suku Okolon di Indonesia sedikit, tetapi suku Okolon itu berada di mana-mana pulau. Peradaban suku Okolon dengan suku-suku lain, suku bangsa Indonesia, sudah sejak dulu kala peradaban suku Dayak Okolon setara dengan suku-suku yang lain. Oleh karena kami mulai menunjukkan, kami mulai muncul di 2016 bahwa sulitnya kami suku Okolon itu mempersatukan satu dengan yang lain, sehingga tahun demi tahun sesungguhnya nenek kami, orang tua kami, para tokoh-tokoh kami sudah meninggalkan kami, sehingga anak cucunya pada 2016 telah mendeklarasikan diri dengan Mubes Dayak Okolon yang pertama. Saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan kali ini saja suku Dayak mengadakan Mubes, dan budaya-budaya kita itu kurang lebih sama. Saya tidak panjang lebar menguraikan bahwa termasuk Pak Gubernur dan pejabat-pejabat yang lain sudah paham dengan keberadaan budaya-budaya Dayak sekaltara ini. Mungkin kalau para tamu undangan melihat penampilan tari-tarian dari Gong dan sebagainya mirip-mirip, tetapi itulah keberadaan kami orang Dayak. Adat istiadat, pakaian dari kulit kayu, semua suku Dayak memang menggunakan pakaian kulit kayu. Memang pada zaman itu keterbelakangan dan tidak ada pakaian yang seperti kita miliki hari ini. Oleh karena itu, sebagai penghormatan kepada leluhur, nenek moyang kita menciptakan baju dari kulit, menciptakan celana dari kulit, sehingga kami mengabdikan budaya-budaya itu sebagai aksesoris kain kami. Berikut kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membuka dengan resmi acara Musyawarah Besar kedua dan Ilau ke-9 Dayak Okolon kepada Dr. Honoris Causa Haji Zainal Arifin Paliwang, MHum, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang saya hormati Bupati Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Nunukan Bapak Dr. Andes Safarudin. Yang saya hormati Kepala Suku Adat Dayak Okolot Bapak Awang Gantang. Yang saya hormati Ketua Persekutuan Dayak Okolot Indonesia Bapak Paulus Murang SPD. Yang saya hormati Pak Camat Lumbis beserta unsur Muspika Kecamatan Lumbis. Yang saya hormati para camat di wilayah Kabudaya, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia Mubes Dayak Okolot Bapak Reki Kuntolon beserta jajaran kepanitiaannya. Yang saya hormati ketua-ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati para ketua serta pengurus Dewan Adat Dayak Okolot Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Yang saya hormati ketua-ketua paguyuban yang hadir siang hari ini, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati perwakilan Dayak Okolot Brunei, Lawas Sarawak, dan rombongan Persekutuan Dayak Okolot Sabah Malaysia. Yang saya hormati Ketua IPSS Kaltara, adinda saya Haji Irwan Sabri. Yang saya hormati seluruh kepala desa yang berkesempatan hadir dalam acara siang hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita sekecamatan Lumbis, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya selalu mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan musyawarah besar kedua Dayak Okolot dan Ilau ke-9. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Mubes kedua dan Ilau yang ke-9 Dayak Okolot, dan hari ini teriring harapan semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua, dan semoga kesenian Dayak Okolot dapat terus dilestarikan sampai ke anak cucu kita nantinya, karena suku Okolot, Dayak Okolot menjadi salah satu identitas budaya yang ada di Kalimantan Utara dan perlu untuk terus kita lestarikan hingga generasi-generasi mendatang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya tiba di tempat acara ini, karena memang tadi ada kendala di pesawat. Jadi kami sudah siap tapi pesawatnya terlambat tiba di Tanjung Selor, sehingga saya dan rombongan juga otomatis tidak sesuai dengan harapan panitia. Dan sebenarnya juga hari ini saya ada undangan di Bali. Saya harus hadir di Bali, tetapi karena ketua panitia dan beberapa anggota panitia sudah ketemu saya di kantor dan saya sudah janji untuk hadir, sehingga di Bali saya batalkan. Saya putuskan hadir untuk menghadiri acara kegiatan ILO ke-9 dan ILO ke-9 dan Mubes kedua Dayak Okolot di Lumbis ini. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa suku Dayak Okolot memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulia dari adat istiadat, kesenian hingga bahasa. Lalu di kesempatan yang baik ini, masyarakat Dayak Okolot melaksanakan musyawarah besar yang kedua. Untuk itu saya berpesan agar Mubes ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Dayak Okolot, serta bisa menjadi masyarakat Okolot yang satu suara tanpa terpecah-pecah. Melalui kesempatan ini juga diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik
antar sesama masyarakat Dayak Okolot. Gunakan kesempatan ini untuk bermusyawarah dalam menyampaikan pendapat yang dapat memajukan Dayak Okolot, termasuk juga untuk menyuarakan ide-ide yang dapat digunakan masyarakat Dayak Okolot dalam berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Utara. Untuk itu saya mengajak masyarakat Dayak Okolot melalui Lembaga Adat Dayak Okolot Kalimantan Utara untuk bersinergi dan mendukung program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian karena telah mengundang saya untuk turut hadir dalam kegiatan ini, dan banyak juga saudara-saudara kita dari negara tetangga yaitu Sarawak, Malaysia, Sabah Malaysia, dan Brunei yang turut hadir bersama di tempat ini. Suatu kebanggaan bagi saya dapat menyaksikan ILO Dayak Okolot pada hari ini bersama-sama dengan masyarakat Dayak Okolot. Saya juga mengajak agar para pengurus Dayak Okolot ikut bisa bersinergi dan berperan aktif dalam membangun Kalimantan Utara. Karena sejatinya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari organisasi kemasyarakatan yang ada. Maka dari itu sangat penting peran dari masyarakat sekitar. Kita harus bangga bahwa Kalimantan Utara cukup beragam suku yang ada di dalamnya, namun tetap kita dapat saling menghargai dan saling hidup berdampingan. Dan saya mengapresiasi masyarakat Kalimantan Utara yang bisa selalu menjaga keamanan dan kenyamanan antar suku yang ada. Khususnya kepada Dayak Okolot juga harapan saya kepada kita semua agar terus memperkuat persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan baik sesama suku, antar suku yang ada di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah rumah kita bersama. Oleh karena itu tugas kita bersamalah untuk berusaha menjaga dan membangunnya. Apapun suku dan agamanya selama berada di Kalimantan Utara, maka siapapun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk membangun Benuanta. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini juga melalui kegiatan ILO Dayak Okolot yang ke-9 ini juga kita bisa menyaksikan ciri khas dari Dayak Okolot. Tidak lupa saya juga berpesan bagi anak-anak muda, para penerus Dayak Okolot, terus tetap menjaga budaya kita dan harus bangga dengan identitas diri sebagai Dayak Okolot. Karena jika bukan anak muda dari Okolot yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi yang kita harapkan untuk menjadi penerus. Selain itu juga tentunya kita berharap ILO ini akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah kita, sehingga sejalan dengan lestarinya budaya adat setempat dapat berdampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung kegiatan MUBAS dan ILO Dayak Okolot dan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang bagi melestarikan dan membangun budaya adat Dayak Okolot, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Okolot. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Dayak Okolot untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Sejalan dengan tema dari MUBAS ini adalah mewujudkan masyarakat Okolot taat hukum adat dalam mendukung pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan musyawarah besar kedua dan ILO ke-9 Dayak Okolot secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kepada Gubernur Kalimantan Utara kami. Sebelum mengakhiri tadi saya mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia, ya, Ketua Panitia termasuk juga dari Bapak Paulus, ya, yang menyampaikan kegiatan ini. Dan tadi saya tidak mendengar adanya bantuan dari Pemprov, nggak disebut tadi ya. Yang disebutkan saya apresiasi. Kepala-kepala desa yang ada di Lubis ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk para kepala desa
yang sangat mendukung kegiatan ILO 9 dan Mubes kedua Dayakolot ini. Ya, partisipasi luar biasa. Ya, saya juga izinkan untuk memberikan bantuan kegiatan ini. Saya ada bawa uang cash itu, tidak banyak, hanya 40 juta. Mudah-mudahan ini bisa menambah keuangan dari kegiatan acara ini dan bisa lebih meringankan panitia. Ya, karena waktu ketua panitia menghadap saya, ya tidak sempat saya siapkan dan saya juga saat itu ada buru-buru. Jadi apa yang disarankan juga oleh Pak Ketua tadi, ya, Ketua Adat Dayakolot Indonesia, bahwa dipersiapkanlah setiap acara ilau, ya, atau mubas supaya ada bantuan dari Pemprov. Insya Allah di tahun 2025 kita akan bantu merata untuk kegiatan-kegiatan yang sama. Dayakolot Onsoy, Dayakolot Asindo, Dayakolot Asindo, Dayakolot Asindo. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan sebaik pantun. Tolong cakepnya. Yang bawa pesawat namanya pilot. Tugasnya bawa pesawat terbang di udara. Selamat melaksanakan Mubes kedua dan ILO ke-9 Dayakolot. Bersama Dayakolot kita bangun Kalimantan Utara. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Mantap. Kepada Gubernur Kalimantan Utara, kami mohon dengan hormat berkenan melakukan pemukulan gong yang disambut dengan suara 100 gong sebagai tanda acara musyawarah besar kedua dan ILO ke-9 Dayakolot telah dibuka secara resmi. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang telah berkenan membuka secara resmi acara musyawarah kita. Mari ke sempat waktu datang. Izin Pak, 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2. Gimana tapi untuk meringankan. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2, 3. Izin Bapak Ibu, lihat ke depan, 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Selanjutnya cenderamata juga diserahkan kepada asisten 3 dari Ketua Persekutuan Dayakolot Indonesia. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kursi di tempat VIP, boleh kembali ke tempat masing-masing untuk membawa makanannya ke sana. Terima kasih.
Desa Semajau